Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayah Al-Qur'an surat Al-Zajalah ayat 7 sampai 8. Ikhwan fillah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana dengan inayah darinya kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan lahir serta batin untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan masih bisa menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua perkara itulah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meraih cita-cita tertinggi kita, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ikhwan dan menjadi hamba Allah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada panutan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para syuhada, para tabi'in yang terus-terus kepada ajarannya dari awal sampai akhir zaman. Ikhwan fillah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf bahwa hari ini tadi saya dihubungi sama Bapak Penasehat Masjid Nurul Islam, itu Bapak Muhammad Ilyas, untuk mengisi kekosongan dari khatib yang tidak bisa mengisi di masjid ini. Entah tahu apakah itu sakit atau ada keperluan, tapi apapun itu kita doakan saja. Apabila sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diganti dengan kesehatan. Apabila ada keperluan, mudah-mudahan Allah segera mudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Ikhwan fillah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Zajalah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza julzilatil ardu jiljalaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Idza julzilatil ardu jiljalaha. Apabila bumi ini, dunia ini diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya guncangan. Kalau kemarin di tahun Cipularang 92 itu merupakan guncangan sangat kecil, tonton mobil tabrakan, kecelakaan. Nah itu baru guncangan yang sangat kecil, kiamat sugro, kiamat kecil. Tapi ini bukan kiamat sugro. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, wa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Apa beban berat itu? Seperti lahar panas, banyak lagi api di bawah tanah, terus lagi beban-beban. Ada hamba-hamba Allah yang tidak taat kepada Allah, ada hamba-hamba Allah yang selamanya taat kepada Allah. Itu beban berat yang dikandung oleh bumi. Nah pada hari itu, setelah diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya guncangan, sebenar-benarnya guncangan, itu julzilatil ardu jilzaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban berat. Kalau hari ini ada orang yang masih berleha-leha, tidak taat kepada Allah, bumi diam saja, tidak melaksanakan, tidak berbuat apa-apa. Karena apa?
Karena bumi makhluk Allah yang taat kepada Allah. Kalau kata Allah belum waktunya luluh hancur, maka bumi pun diam. Tetapi ya Allah, kami tidak tahan dengan tidak taatnya manusia di saat ini. Makanya bumi selalu mendatangkan goncangan kecil seperti longsor, kecelakaan di mana-mana, kapal terjatuh, longsor, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Itu merupakan goncangan kecil. Untuk apa? Peringatan kepada orang yang masih belum takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dalam surat Qaf ayat 8, tabsyiratan wa dzikra likulli abdin munib. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan guncangan kecil, musibah kecil, penyakit besar apapun, musibah yang melanda dirinya ini, kata Allah, tabsyiratan wa dzikra likulli abdin munib. Itu merupakan peringatan bagi kita semua. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib selalu mengajak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar wa la tamutunna, dan jangan kamu mati dan jangan kamu meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mati lillahi rabbil alamin. Hanyalah untuk Allah dan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harus pegang dari hidup sampai mati. Kenapa? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Bumi ini akan hancur, akan goncang sedahsyat-dahsyatnya. Wa qala insanu malaha, dan setelah goncang, wa qala insanu malaha. Manusia bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa di bumi ini? Karena ayat nabil ayat nabil. Nah, di sini orang yang tidak taat kepada Allah akan merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Sedangkan kalau takut di hari kiamat percuma. Kalau umah muati pula, tapi kalau umah pandemi. Maka dari itu, sekarang mumpung masih diberikan kesehatan, kata Allah Subhanahu wa taala, hayataka qabla mautika. Hidup ini manfaatkan dengan sepenuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apa? Sebelum datang kematian kepada kita. Sihataka qabla sakunika. Sehat kita sebelum datang sakit kepada kita. Kalau tidak sehat, jangankan beribadah, makan pun yang lezat-lezat, yang enak-enak tidak bisa dinikmati karena sakit. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sihataka qabla sakunika. Sehat kita manfaatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu sedikit maupun besar, kata Allah Subhanahu wa taala, yang penting bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila hamba selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah hasil bersyukur tersebut. Apabila tidak selalu bersyukur, mengingkari nikmat Allah, maka inna adzabi lasyadid. Tunggu kata Allah, azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan azab yang sangat pedih dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat selanjutnya, waqala insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi itu menyampaikan beritanya. Nah, baru dari sini bumi menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nah ini orang ini yang selalu taat kepada Allah, ya ini orang ini yang selalu berdiri, yang selalu bermaksiat. Nah, baru di hari kiamat nanti disampaikan, waqala insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Di sana bumi menyampaikan beritanya, berita kecil, berita besar diberitakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma ini Tuhan Yesus apa? Di anna rabbaka awhalaha. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan jauh-jauh hari sebelum hari kiamat. Allah sudah menurunkan mujizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti dipegang sampai dipegang erat-erat dari hidup sampai mati. Nah, inilah yang akan menyelamatkan kita. Hidup ini ikutilah Al-Qur'an. Karena akhlak Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Rasulullah itu tidak jauh dari Al-Qur'anul Karim. Merupakan kitab suci umat Islam, harus dipegang teguh dari hidup sampai mati. Nah, inilah akan menyelamatkan apabila bumi sudah digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, yaitu kiamat nanti. Di anna rabbaka awwalaha yauma idzin tuhaddisu di anna rabbaka awwalaha yauma idzin yahdurun nasu astaghfiru a'malahum. Nah, pada hari itu manusia akan keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Yang kelompok pertama orang yang selalu berbuat baik, dan yang kelompok kedua orang yang selalu jahat di dunia ini, yang selalu bermaksiat di dunia ini. Tidak ada kelompok yang lain kecuali orang yang selalu berbuat baik dan selalu berbuat jahat di dunia ini. Nah, kata
Allah. Yauma idzi yasduruna astataliul akmalan. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan dua kelompok. Yang pertama kelompok selalu yang taat kepada Allah, dan yang kedua kelompok yang tidak taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang kelompok-kelompok yang tergolongkan orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain apa yang akan menyelamatkan kita setelah tadi guncangan yang sangat dahsyat di hari kiamat itu. Apakah harta yang bertumpuk-tumpuk? Apakah pangkat yang tinggi? Apakah kekayaan kita yang banyak melimpah? Apakah ketampanan? Apakah kecantikan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala berwasiat melalui Rasulullah SAW untuk keselamatan jiwa kita manusia di hadapan Allah nanti hari kiamat. Tidak lain hanyalah ayat Al-Jadilah ayat 7 sampai 8. Pamayamal sekolah daratin khairun. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan sedikit pun, meskipun sebesar biji yang kecil di dunia ini, maka tidak akan orang lain yang akan merasakannya, yaitu amal perbuatan kita. Meskipun kita banyak harta di dunia ini, tetapi tidak digunakan dengan beribadah kepada Allah, maka harta tersebut tidak akan menyelamatkan kita. Meskipun kita tampan di dunia ini, ketampanan itu tidak akan menyelamatkan apabila tampan itu tidak dipergunakan untuk selamanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cantik sekalipun, orang yang banyak hartanya sekalipun, pangkatnya tinggi, umpamanya bintang 5, sampai bintang 7, umpamanya tidak akan bisa menyelamatkan apabila kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, satu yang akan menyelamatkan pamayak manusia daratin khairun. Barang siapa yang berbuat kebaikan di dunia ini meskipun sedikit, asal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menyelamatkan dari siksa api neraka jahanam. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Dan apabila ada yang berbuat kejahatan meskipun sedikit, maka tidak akan orang lain yang merasakan. Akan diri kita sendiri yang akan merasakan. Kejahatan apapun, itu kejahatan meskipun sedikit, sebesar biji sawi kata Allah Subhanahu wa taala, maka kita sendiri akan merasakan. Dari itu, Fatih selalu mengajak bahwa mudah-mudahan kita tidak hanya berkumpul di masjid ini, di dunia ini, tetapi cita-cita kita ketiga itu ingin dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mendekatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa api neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, ampunilah, jauhkanlah api dari neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dan dari siksa azab kubur. Wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan. Wa mamati, dan fitnah kematian. Inilah doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW di akhir salat. Maka dari itu semua, kita sekali lagi kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lain sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan diganti kesehatan dengan tidak menimbulkan rasa sakit. Dan mudah-mudahan yang tidak lancar rezekinya, Allah Subhanahu wa taala permudah urusannya. Urusan dunia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan anak diberikan keturunan yang soleh, yang solehah, yang digambarkan rezeki milik dan rezekinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana aridil ba'sya istiwa sabila sifatila sifatuka sifat la yughniru saqoma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbi ij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha
محمدا